Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama mengucap syukur, membawa setiap pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus atas penyertaannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bermazmur untuk Tuhan. Mazmur diambil di Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan judul perikop kebebalan manusia. Mazmur pasal 14 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang terindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Biarkan ini menjadi doa kita bersama-sama bahwa orang-orang yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, kitalah yang mendapat perlindungan. Kitalah yang Tuhan jaga dan Tuhan bela dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita mau naikkan pujian kita, syukur kita. Kita mau agungkan namanya, kita mau senangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kalau sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah ini, biarkan Tuhan dengan rendah hati kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau tinggalkan segala kesombongan kami Tuhan, kami mau tinggalkan setiap beban dan masalah yang kami hadapi saat ini. Kami dengan hati yang begitu membutuhkan Engkau Tuhan, datang mencari wajah-Mu, datang di hadapan-Mu Yesus. Karena kami tahu hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Tidak ada yang kami miliki yang berasal dari kekuatan kami Tuhan. Semuanya berasal daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari kita katakan sekali lagi dengan lembut, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Inilah iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh,
Terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus.
masih ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita hari ini. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ajari kami Tuhan, buka mata kami Tuhan, buka hati kami Tuhan Yesus Kristus, untuk kami melihat betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahwa setiap berkat yang Kau berikan itu berasal daripadamu Yesus. Bahwa setiap cobaan, setiap penderitaan yang Kau izinkan Tuhan, Engkau masih terus memegang tangan kami Tuhan. Engkau terus memeluk kami Tuhan Yesus Kristus, dan tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan Yesus. Ajar kami menyadari kehadiran-Mu Yesus. Oh Tuhan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, oh, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Kristus, untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan, hadirat-Mu dalam kehidupan setiap kami Yesus. Hari ini kami berdoa Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Yesus. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus. Kau yang berikan yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami berdoa khusus untuk gereja kami Tuhan, GBI Kedang Wetan. Kami percaya Tuhan, gereja ini ada
adalah karena kehendak-Mu Yesus. Bukan rencana kami Tuhan, bukan keinginan manusia, namun Engkau yang ingin ada Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus Kristus Engkau terus menyertai, Engkau terus memperlengkapi Tuhan. Engkau terus Tuhan memberikan kuasa-Mu Tuhan, otoritas-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga gereja ini ada menjadi dampak Tuhan, membawa perubahan Tuhan Yesus Kristus, membawa orang-orang semakin dekat, membawa orang-orang semakin mengenal-Mu lebih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan terlebih lagi Tuhan, gereja ini menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Untuk kedaulatan Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau yang berkati Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berikan kami hikmat Tuhan Yesus Kristus untuk membawa banyak jiwa kembali kepadamu Tuhan. Berkati kota Tangerang Tuhan, berkati provinsi Banten, bahkan berkati Indonesia Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami melihat bahwa angka COVID terus menurun Tuhan di Indonesia. Tapi kami mau berdoa lebih lagi Tuhan Yesus Kristus, agar COVID segera hilang Tuhan dari tanah kami. Kami percaya kuasa-Mu begitu besar, terlalu besar. Tidak ada yang mampu menandingi kuasa-Mu Tuhan. Sehingga virus COVID ini pun bukan menjadi masalah bagi Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang mampu memulihkan, Engkau yang mampu Tuhan Yesus Kristus mengangkat kami kembali Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Namun bila Engkau izinkan ini semua terjadi, COVID terus ada Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk kami terus melangkah di masa-masa sulit ini Yesus. Kami tidak menyerah, kami tidak mundur Tuhan, namun iman kami terus bertumbuh, bahkan terus bertambah Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Engkau melihat Tuhan, Engkau mendapati iman-iman yang setia di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami Tuhan, Presiden, menteri-menterinya Tuhan Yesus Kristus, bahkan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang dibuat menyejahterakan rakyat kami Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini pun Tuhan, biarkan ibadah ini berjalan dengan baik Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarkan ibadah ini Tuhan Yesus Kristus seluruh rangkaiannya hanya memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya untuk meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Mari saudara-saudara sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu dan saudara-saudari. Boleh lemparkan senyum dan salam ke kanan kirinya. Haleluya. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Biarkan kita mengerjakan perintah dan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama, supaya kita sama-sama hafal lagu ini. Haleluya. Gereja Tuhan dipanggil keluar untuk membawa berkat bagi semua orang, untuk menggenapi perintah agung dan amanat agung. Itu tujuan kita, penyembahan, pelayanan, penginjilan, persekutuan dan pemuridan. Penyembahan, pelayanan, penginjilan, persekutuan dan pemuridan. Haleluya. Gereja Tuhan dipanggil keluar. Haleluya. Untuk membawa berkat bagi semua orang, untuk menggenapi perintah agung dan amanat agung. Itu tujuan kita semua. Haleluya. Penyembahan, pelayanan,
persekutuan dan pemuritan 5B 5B 5B, haleluya. Itu tujuan kita 5B, haleluya. Dukungan buat Tuhan Yesus Kristus. Biarkan langit dan bumi memuji nama Tuhan kita, amin. Biar setiap yang bernafas berlutut di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal sekali lagi. Amin. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, biar namanya yang kita puji dan sembah. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Ini iman kami Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang membawakan firman Tuhan. Waktumu yang terbaik Tuhan. Haleluya.
waktu-Mu yang terbaik. Kalau hari-hari ini Engkau sedang menguji kami, Engkau sedang proses kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menjawab waktu-Mu yang terbaik. Berikan kami kekuatan pagi hari ini Tuhan, untuk kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau yang selalu ada. Engkau ada di sebelah kanan kami Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami Tuhan? Engkau yang bertindak ya Bapa. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu putus asa Tuhan. Tapi kami percaya tangan-Mu yang kuat, itulah yang menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar hamba-Mu menyampaikan pesan-Mu, biarlah pesan ini sampai kepada umat-Mu di tempat ini, menjadi rema kekuatan bagi yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati katakan amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Biar semangat sekali lagi salomnya yang semangat. Shalom. Iya. Apa kabar? Luar biasa, lemas luar biasa. Luar biasa. Coba. Coba. Apa kabarnya? Luar biasa. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Pada pagi ini saya sampaikan tema firman Tuhan. Kita harus mengejar Tuhan. Amin. Apa yang hari-hari ini saudara kejar? Duit ya bagus, itu buat keperluan dan kebutuhan kita ya. Tapi terutama kita harus mengejar Tuhan. Amin. Aminnya pelan. Berarti nggak ada yang mengejar Tuhan. Saudara mau mengejar Tuhan? Amin. Puji Tuhan ya. Biarlah mata kita terus kepada Tuhan ya. Kalau kita mau mengejar Tuhan, pandangan kita kepada Tuhan. Amin. Pandangan kita kepada Tuhan, hidup kita dipimpin oleh kebenarannya. Maka kita harus mengejar. Mari saudara, kita buka di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Bisa ditayangkan? Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersyukur. Ayo 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita harus mengejar kekudusan. Kita harus mengejar Tuhan. Amin. Jadi tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Allah. Ya, saudara bangun tidur pagi, siapa yang saudara kejar? Apa langsung ingat apa? Kopi, nasi uduk, apa bubur? Saudara datang dulu kepada Tuhan, amin. Itu namanya kita mau mengejar kebenaran. Dan saat kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan melindungi, menjagai kita, memberikan kita nasihat, amin, melalui firman-firman Tuhan yang kita bacakan. Jadi kita harus hidup apa saudara? Dalam kebenaran kita harus hidup damai kepada semua orang, amin. Terutama di dalam rumah tangga dulu, ya, harus hidup damai, jangan ribut, ya. Jadi hidup damai bersama apa? Suami, anak, tinggal sama siapa? Sama mertua, sama mantu, harus damai. Kalau kita hidup dalam kebenaran Allah, maka kita harus berusaha hidup damai kepada semua orang. Tante kalau nyekiin gimana tuh? Tapi harus berusaha, amin. Saudara cari uang itu apa diam apa datang sendiri? Harus berusaha, amin. Jadi kita mengejar kebenaran, kita harus berusaha. Ya. Kita harus berdamai dengan, jangan saudara jadi saksi ke bangsa-bangsa dulu ya. Yang dekat dulu di rumah, amin.
yang deket dulu sama suami berdamai, istri berdamai. Ada yang hari ini marah sama suami, sama anak. Wah, luar biasa, inilah jemaat Kedaung, jemaat yang mengejar kekudusan. Amin. Nggak ada nih Wester, luar biasa jemaat Kedaung. Apa nggak ada yang ngaku gitu saudara? Ya, kita harus mengejarnya. Sekalipun suami menyakiti, ya tetap, amin. Suami istri marah nggak boleh lama-lama ya. Om Abi kalau marah jangan lama-lama, ya. Paling lama 10 menit, amin. Setuju? Suami istri ini kalau marah jangan pakai lama, 3 hari 3 malam, saudara. Kayak orang kematian aja malam 3 hari, ya. 40 hari. Ya, emang Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari, saudara. Ya, ada yang bertahun-tahun, saudara. Kalau kita orang yang mengejar kebenaran, kita tahu firman Tuhan, maka kalau marah jangan lama-lama, jangan simpen sakit hati. Waduh, saya sakit hati ini sama mertua, saya sakit hati sama mantu. Ya, ada di sini yang sakit hati juga sama suami, sama istri. Jangan tengok-tengok kiri kanan. Ya udah, jangan angkat tangan nanti malu. Ya, harus berdamai, ya. Sebab orang yang rukun damai Tuhan memberkati. Belajar hidup mengikuti kebenaran Allah, saudara. Kata Tuhan harus ngampuni, kita harus apa? Ngampuni. Ya, kalau kita harus memberkati, kita harus memberkati. Itu perkataan kebenaran, perkataan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita tidak melakukan melakukan firman Tuhan, maka kita apa ini? Menentang kebenaran. Sebab firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Kejahatan harus dilawan dengan kebaikan. Kalau kita tahu, kita enggak melakukan, berarti kita menentang kebenaran. Berarti kita tidak percaya sama Yesus. Ya, jangan kita rajin ke gereja, tapi kosong, enggak ada kebenaran. Firman Tuhannya diabaikan. Kalau saudara percaya kepada Yesus, kematiannya, pengorbanannya, masa kita mau ngampuni orang aja nggak bisa? Korban itu saudara, amin. Ya, hidup itu bukannya penyesalan, tapi suatu korban, persembahan kepada Tuhan. Kalau kita ingat waktu kita disakiti, oh hidup kami Tuhan, hidup saya ini adalah persembahan kepadamu. Sekalipun ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang menipu kita, ada orang yang mengkhianati kita, tapi kita terus tetap tinggal dalam kebenaran. Amin. Dikatakan kalau tanpa kekudusan, maka kita harus kejar kekudusan, maka kita akan melihat Allah, maka kita akan mengalami Allah dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau kita hari-hari ini khawatir, berarti kita tidak mempercayai Tuhan. Ada yang khawatir? Enggak ada. Luar biasa jemaat Kedaung, enggak ada yang khawatir. Rohnya menyala-nyala, amin. Luar biasa. Ya enggak ada yang angkat tangan. Wah, ini gembala berdoa terus saudara buat jemaat di tempat ini ya, supaya jemaat ini terus mengejar kebenaran Allah. Jadi kalau kebenaran Allah itu yang merdekakan kita, yang melepaskan kita dari rasa khawatir, dari rasa takut, itu kebenaran Allah yang melepaskan tekanan-tekanan hidup kita. Saudara, di sini ada yang takut, saudara? Takut dengan hari depan, takut anaknya yang belum married, umurnya udah segini gitu ya, udah mau disale gitu ya, diskon gitu ya.
Saudara jangan takut, Tuhan nanti yang akan pertemukannya. Amin. Jadi kita harus lakukan itu kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, saya mau kesaksian. Waktu itu minggu-minggu kemarin ini mertua saya takut, saudara. Ya, takut gitu, cemas gitu. Ini kok mama takut ya, kalau udah jam 8 ini takut. Dia cerita sama saya gitu. Oh gitu, terus takutnya gimana, ada apa? Saya bilang kan gitu. Itu kayak ada yang datang gitu ya, cewek perempuan nakutin. Adanya di mana? Di depan pintu. Nanti tolongnya setiap malam Johanbi datang. Karena tinggal sama kokonya ya. Saya bilang, mama jangan berdoa itu jangan mengandalkan manusia. Mama harus berani. Ini rumah siapa? Kata saya bilang. Iya, rumah anak mama. Iya, jangan dia yang tinggal di sini, mama yang tinggal di sini. Usir dia. Oh begitu ya. Saya ajarin, usir dalam nama Yesus. Keluar dari rumah ini. Ini bukan rumah lu, keluar lu. Gitu ya. Saudara, itu bayangan itu nggak datang lagi. Sampai kakaknya Om Abi, mama ngapain itu? Dari tadi Yesus. Gue lagi ngusir setan katanya. Ya, saudara ketakutan, gelisah, jangan manggil ibu gembala, saudara. Jangan manggil Om Abi, Om Anton. Belajar sendiri, amin. Mengalami Tuhan, karena kita punya kebenaran firman Allah. Ya, sebab Roh Kudus turun di atas kamu. Engkau diberi kuasa, amin. Jangan jadi penakut. Saya bilang, oh iya begitu ya. Saya bilang, mama sekarang jadinya dia nggak datang lagi, enggak. Iya bilang, nih kalau dia belum datang lagi bilang, nih lihat nih sertifikatnya punya siapa gitu. Ya, ini bukan tempat lo, ya. Pergi lo dari sini, saudara. Kuasa Allah bekerja karena ada kebenaran, amin. Jadi waktu itu juga ada cucu saya suka malam kok, Daniel kan di Surabaya, jadi dia bilang, kok nangis melulu ya kalau malam mau tidur ngambek gini-gini. Usir dalam nama Yesus, saya bilang, kuasa-kuasa kegelapan, karena kita diberi kuasa oleh Tuhan, amin saudara. Sekarang udah nggak nangis lagi saudara kalau malam. Jadi saudara harus berani, ya. Makanya kebenaran itu kita harus lakukan, amin. Kita harus kejar itu kekudusan. Di Amsal kita buka lagi, Amsal 11 ayat yang kelima. Udah, Amsal 11 ayat yang kelima, saya bacakan. Berusahalah, bukan saudara, Amsal 11, belum ya. Amsal 11 ayat yang kelima saya bacakan. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya, saudara. Kalau kita ini orang saleh, kalau kita hidup tinggal di dalam kebenaran Allah, maka Tuhan meratakan jalan kita. Amin. Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Saudara berasa gak setiap hari dituntun Tuhan? Halo? Gak ada yang jawab. Saudara berasa gak disertai Tuhan? Kalau saudara berasa disertai Tuhan, saudara orang-orang yang benar. Amin. Saudara orang-orang yang mengejar kekudusan. Tuhan yang memimpin saudara, ingat Tuhan katakan, aku ada di sebelah kananmu. Seringkali kita takut, seringkali kita khawatir, seringkali kita bimbang. Ya, saya lihat saudara, waktu itu saya kirim videonya ya kemarin, kapan? Anak kecil itu jalan di bawahnya itu di kaca ya saudara, dia ngeri. Padahal itu nggak apa-apa, tapi anak itu takut saudara. Ya, seringkali kita gitu takut, padahal Tuhan ada. Amin. Tuhan selalu menyertai kita. Kita nggak perlu takut saudara. Tuhan meratakan setiap jalan-jalan hidup kita. Tuhan meluruskan setiap apa yang saat ini kita doakan. Ya, Tuhan sedang bekerja. Jangan saudara bilang begini, Tuhan kok Tuhan nggak ngejawab ya? Kok Tuhan kayaknya biarin ya? Saudara, Tuhan sedang bekerja, amin. Dia sedang merendah hidup kita. Sebab firman Tuhan, aku akan merancang rancangan yang masa depan yang penuh harapan.
Tuhan tidak merancang kecelakaan. Kalau saat ini memang kita ada di dalam tengah kesulitan. Tapi saudara ingat, Tuhan merancang bukan rancangan kecelakaan. Amin. Rancangan yang penuh harapan. Dia selalu ada bersama kita. Maka daripada itu kita harus kejar kekudusan, saudara. Mari kita buka lagi di Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Saya bacakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus cari, ya. Kita terus setiap hari, bukan seminggu sekali saudara dengan khotbah, ya. Tapi setiap hari kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya Tuhan akan tambahkan, amin. Ditambahkan berkat, ditambahkan kesehatan, ditambahkan sukacita, amin. Sukacita itu berkat gak saudara, amin. Ya saudara, kita ketawa ini saudara, tubuh kita jadi sehat, ya, amin. Coba kalau merengut saudara, merengut, coba tambah cantik apa tambah jelek saudara, ya. Tapi kalau saudara senyum, wih saudara, tambah cantik. Yang lelaki tambah ganteng, amin. Coba, mana senyumnya? Hah? Ya, Tuhan tambahkan kesehatan, amin. Banyak ketawa. Ih tante, jadi saya ketawa sendirian kalau banyak. Ya, apalagi suami istri, ya. Hibur suaminya kalau lagi merengut, ya. Istri juga gitu. Apa saudara, dihibur? Istri dihiburnya sama apa saudara? Ketawa. Ini yang ketawa berarti berasa. Ya. Ya, apalagi istri dihiburnya pakai duit saudara. Wah, ketawa terbahak-bahak. Jadi kalau yang mau istrinya sehat-sehat, kasih duit yang banyak. Amin. Supaya sehat terus, dia ngeliat duit sehat saudara. Ya. Mama saya kalau dilatih saudara, ya, sekarang susah ngomongnya. Ayo mama, 1, 2, diam. Coba kalau ngotong duit. Mama mau bagi duit berapa? Gope. Waduh, kalau gope bisa ngomong saudara, ya. Makanya itu duit saudara menjadikan sehat. Jadi bisa sukacita. Coba kita buka lagi di Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17, saya bacakan, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Makanya saudara, di mana ada kebenaran, makanya undang hadirat Tuhan dalam rumah tangga kita. Kalau bisa berdoa saudara, hadirat Tuhan boleh turun dalam rumah tangga kita. Maka di situ ada ketentraman, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Siapa yang mau tenang? Enggak ada yang mau ini tenang, ya. Siapa yang mau ketenangan? Angkat tangan. Aminnya lemes, angkat tangannya lemes ini. Berarti enggak mau ketenang. Semua orang butuh ketenangan, amin. Suami-suami butuh ketenangan di rumah. Dia bikin nyaman saudara, ya. Saya paling bilang sama Lian, sama Anton saya bilang gitu, ya. Saya punya saudara itu dia punya anjing saudara. Kalau dia datang senang gitu, ya. Wah girang gitu, ya. Wah ronjang-ronjang. Saya juga dulu pernah punya anjing, ya. Senang dia kalau Pak Abi datang dia girang gitu, ya. Senang. Saudara harus kita belajar juga sama si Dogi, ya. Jadi kalau suami itu datang kata Lian, bikin suaminya datang, Lian. Senang kalau pulang habis capek-capek. Belajarnya bagaimana tante? Belajar sama si Dogi. Saudara, kita butuh ketenangan, kita butuh damai sejahtera, ya. Orang kaya juga butuh saudara. Dia butuh ketenangan, suka gak dapat. Tapi kita punya Yesus, amin. Yang memberikan ketenangan, yang memberikan kekuatan.
yang memberikan damai sejahtera. Maka daripada itu kita harus mengejar kekudusan, ya. Kata Tuhan, cari kerajaan Allah, maka semuanya Tuhan tambahkan. Apa yang hari-hari ini kamu perlukan, apa yang hari-hari ini kita butuhkan, Tuhan akan tambahkan. Amin. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, puji Tuhan. Mari saya undang WL, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, mataku tertuju kepadamu. Haleluya Yesus. Glory, glory. Biarlah hari-hari ini kita mau mengejar kebenaran, kita mau mengejar kekudusan. Kalau selama ini engkau abaikan kebenaran Allah, kau minta ampun sama Tuhan. Kau katakan sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Yesus. Angkat tanganmu, angkat imanmu. Oh Yesus. Serahkan hidupmu, serahkan khawatirmu, serahkan penyakitmu kepada Tuhan. Kejarlah kebenaran dalam hidupmu, kejar kekudusan hari-hari ini. Amin Yesus. Untuk membesarkan Haleluya. kerajaanmu. Oh Yesus. Terus matamu tertuju kepada Tuhan. Tertuju padamu. Sungguh-sungguh engkau naikkan pujian ini. Senap Engkau mengakui bahwa matamu terus mau tertuju kepada Tuhan. serahkan padamu. Glory, glory, glory. Bimbing aku, Bimbing aku Tuhan, masuk rencanamu. untuk membesarkan Tuhan. Untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Biarlah saudara pada pagi hari ini kita mau mengejar kebenaran, kita mau mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Kalau hari-hari ini engkau abaikan firman Tuhan, hari-hari ini engkau abaikan nasihat Tuhan, kau minta ampun sama Tuhan, kau katakan Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau tidak mau hidup damai, engkau sakit hati kepada orang banyak, pagi hari ini kau katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau mengampuni, aku mau mengasihi. Kau minta ampun sama Tuhan, kau kejar Tuhan. Sebab kebenaran-Mu yang memerdekakanmu, kebenaran yang melepaskan hidupmu dari tekanan, dari sakit penyakit, dari khawatir.
dari ketakutan. Mari kau katakan sama Tuhan, Tuhan, ini hidupku. Kau ampuni setiap apa yang aku perbuat. Kalau aku mendukakan hati-Mu, Tuhan, ampuni. Ampuni aku, Tuhan. Kejar, Tuhan. Kejar sampai Tuhan mengasihi-Mu. Dia selalu membuka tangannya untuk-Mu. Minta sama Tuhan, Tuhan, ini aku, Tuhan. Banyak hal yang salah, banyak dosa yang kami perbuat. Kalau hari-hari ini, Tuhan, kami terus berada di dalam dosa, Tuhan. Ampuni kami, Bapa. Orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Orang lain tidak mengerti Engkau, tapi Tuhan mengerti Engkau. Oh Jesus, seberat apapun bebanmu, sebesar apapun penyakitmu, Tuhan tahu. Dia sanggup menyembuhkan. Dia sudah berkorban untukmu. Hidupkan firman Tuhan dalam hidupmu. Ucapkan firman Tuhan dalam hidupmu. Maka kebenaran itu yang memerdekakanmu. Maka kebenaran itu yang menyembuhkanmu. Haleluya. Kau rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Engkau jangan keraskan hatimu hari ini. Panggil namanya Yesus. Yesus, mampukan aku. Mampukan aku untuk mengampuni. Mampukan aku untuk mengasihi. Mampukan aku untuk memberkati. Haleluya. Yesus, Yesus. Biarlah mataku tertuju kepadamu, Tuhan. Kami tidak lagi lihat persoalan kami. Kami tidak lagi lihat penyakit kami. Tapi kami lihat Engkau. Lihat Engkau yang hidup. Mataku tertuju kepadamu, Tuhan. Haleluya. Berseru pada Yesus. Panggil namanya Yesus. Engkau jangan ragukan. Jangan ragukan suasana. Dia ada bersamamu hari ini. Dia sanggup menolong hidupmu. Dia sanggup mengampuni. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jamah kami Tuhan, jamah umatmu Tuhan, jamah umatmu. Berikan ketenangan, berikan kekuatan, berikan kesembuhan. Sekalipun badai, gelombang yang menghantam hidup kami, kami tidak perlu takut Tuhan. Haleluya. Apapun keadaanmu hari-hari ini, badai gelombang yang menerpa hidupmu, sakit penyakit kesulitan, Tuhan sanggup menenangkan badai itu. Amin. Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Sebab Dia berkuasa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada umat-Mu di tempat ini. Imannya boleh dikuatkan, imannya boleh diteguhkan. Amin. Di dalam nama Yesus, Dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati katakan amin. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap dalam hadirat Tuhan, amin. Dalam berkat Tuhan, amin. Dalam kesehatan dari Tuhan, amin. Ya, kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap jaga protokol kesehatan, walaupun keadaan udah semakin menurun, ya. Tapi kita tetap jaga diri kita supaya tidak terkena orang dan kita juga tidak mengenai orang kalau kita sakit. Ya, terpujilah nama Tuhan, hari ini saudara bisa hadir. Pengumuman hari Rabu ada doa di sini jam 4 sore. Terus untuk minggu depan itu ada sekolah minggu yang sudah hampir 2 tahun nggak ada, akan diadakan lagi saudara. Mau ditayangin? Bentar ya. Tanggal 21 November, ibadah sekolah minggu akan diadakan kembali. Oke, ini Prinsesa. Prinsesa akan mengikuti ibadah sekolah minggu dan hal yang pertama yang lakukan adalah mencuci tangannya dengan sabun lalu membilasnya. Ketika itu dia masuk, dia pun sudah disambut dengan kakak-kakak yang cantik dan ceria. Pertama dia harus cek suhu dulu, lalu dengan menggunakan hand sanitizer, lalu ia boleh mengikuti ibadah. Disambut dengan kakak-kakak yang ceria. Eits, tidak boleh bersentuhan tangan. Kita akan mengikuti ibadah-ibadah yang seru sekali. Tapi ingat, tanpa kontak. Untuk anak yang belum bisa menggunakan masker, harap didampingi oleh orang tua. Ibadah sekolah minggu hanya akan dilakukan dalam waktu 30 menit. Mari, datanglah ke Kawan Kids jam 8:30 di GBI Kedang Wetan. Tuhan Yesus memberkati. Yang punya cucu, yang punya anak, adik usia sekolah minggu depan 8:30 di tempat ini diadakan. Jadi saudara latih anak-anak saudara untuk sekolah minggu lagi. Jadi kalau dia nggak bisa dan tidak mau pakai masker, orang tuanya harus mendampingi ya. Tapi kalau udah bisa nggak apa-apa sendiri karena akan dilatih, diajar supaya mereka juga tetap menjaga kesehatan. Ya, saya sudah nggak ada. Dan habis kebaktian ini saya minta hamba Tuhan dan juga aktivis gereja jangan pulang, kita akan membicarakan tentang Natal. Ya, walaupun kita nggak ngundang-ngundang kayak dulu di IOK, belum waktunya di gereja, tapi kita akan adakan ibadah Natal di tempat ini. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia dan Kau agung. Kau menyertai hidup kami Tuhan. Dan Kau mengetahui apa yang kami alami saat-saat ini Tuhan. Kesukarankah, sakit penyakitkah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kekurangan dalam kehidupan kami di dalam rumah tangga, dalam hal ekonomi, Tuhan juga akan memberkati kami karena Tuhan senantiasa mengawal hidup kami. Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, ajarkan kami satu hal, untuk tetap bersyukur kepadamu, bersabar Tuhan menanti jawaban Tuhan dalam hidup kami, supaya kami hidup di dalam Engkau, berjalan di dalam-Mu Tuhan, dan sampai Engkau datang jemput kami dan kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus menjadi milik kita seutuhnya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan menguatkan kami, Tuhan memberkati kami. Kami pulang dari ruangan ini Tuhan mendapat damai sejahtera, sukacita, pemulihan daripadamu, berkat dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Itu yang menjadi
iman kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang. Cek. Hah? Di handphone aja. Ya, tolong Bapak Ibu duduk dulu, saudara-saudari.